Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini kabarnya Ibu akan melakukan coaching ya hari ini? Iya. Rencananya besok atau hari ini, tapi hari ini saja sepertinya coachingnya sudah Siap. Iya, sudah WA saya berkali-kali. Hari ini Pak Yudi rencana saya akan melakukan coaching. Oke. Jadi begini Bu Suci, di sini saya akan berlaku sebagai observer Ya. dan akan mengamati apa yang akan Ibu Suci lakukan pada saat proses coaching nanti. Dalam proses coaching nanti ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya lakukan. Salah satunya pertama adalah proses percakapan coaching Ibu Suci sudah menggunakan alur Tirta atau belum. Yang kedua, bagaimana Ibu Suci menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana respon coaching atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Suci. Dan jangan lupa dalam proses pelaksanaan coaching nanti Ibu Suci harus menerapkan prinsip pelaksanaan coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan di sini saya juga akan memberikan pertanyaan pada Ibu Suci sebelum coaching itu dimulai. Boleh ya Bu? Boleh, monggo. Ya. Yang pertama, dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang akan Ibu Suci kembangkan? Dalam coaching hari ini yang akan saya rencanakan hari ini ya Pak Yudi ya, saya berencana mengembangkan 3 kompetensi inti coaching yang saya tahu dan sudah saya pelajari, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Pak Yudi. Dan dari 3 kompetensi yang akan Ibu Suci laksanakan, salah satu yang akan Ibu Suci spesifikkan dalam proses pelaksanaan coaching nanti yang mana ya? Beri kelonggaran ini berarti saya ya. Dari 3 kompetensi itu nanti mungkin untuk yang pertama kali ini ya Pak Yudi ya, saya akan lebih menspesifikkan di mendengarkan aktif, karena menurut saya ya Pak Yud ya, kalau kita bisa mendengarkan aktif berarti kita juga bisa hadir secara penuh ya. Kemudian kita nanti juga akan bisa menemukan kata kunci dari coaching untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Benar sekali itu. Benar. Nah, yang pertanyaan terakhir ya Ibu ya, bagaimana indikator ketercapaian nanti dari tujuan pengembangan yang akan Ibu Suci inginkan ini? Saya nanti istilahnya dalam coaching nanti, keberhasilan saya dalam coaching nanti itu setidaknya ketika coaching itu sudah merasa lega, sudah menemukan solusinya dan siap untuk dilaksanakan, atau coaching itu siap bertanggung jawab, berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi solusi yang sudah disepakati dalam coaching nanti Pak Yudi. Jadi baik, jadi itu Bu Suci pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan kepada Ibu sebelum Ibu Suci melakukan proses coaching nanti. Semoga dalam pelaksanaan coaching nanti Ibu Suci mengingat hal-hal dalam rubrik penilaian yang sudah kita sepakati tadi. Ya, saya ingat-ingat Pak Yudi. Selamat melakukan coaching ya Ibu. Oke, terima Semoga kasih. hasilnya maksimal. Amin. Oke, terima kasih nih Pak Yudi. Sama-sama Ibu Suci. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Bunda. Bagaimana kabarnya ini? Kok saya kalau melihat wajahnya sih Bu Nora itu biasanya orangnya ceria banget ya. Hari ini kok nggak ceria ini? Iya, Apa Bunda. ini? Sepertinya saya memang butuh jenengan karena saya penuh sekali unek-unek yang ingin saya utarakan ini Bunda. Gitu. Oke, nggak apa-apa sudah. Ini mumpung ada waktu ya, meskipun nggak lama sih.
15 menitan mungkin cukup lah ya untuk Oke. ngobrol-ngobrol ini. Ya sebelumnya saya terima kasih sekali jenengan sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktunya untuk saya berkeluh kesah. Kira-kira nih, apa ini yang mau dicurhatkan ini apa ini kok? Jadi penasaran saya dengan wajahnya yang biasanya ceria itu loh, kok sekarang nggak ceria, ada apa ya? Gini Bunda, saya kan kemarin ada jadwal untuk supervisi nih. Dan dalam proses supervisi itu ternyata kepala sekolah saya itu menghimbau ya bahwa pembelajaran itu harus dengan tes, dan kebetulan ketika saya mengajar pas waktu di supervisi itu saya tidak menggunakan teks buku. Dalam hal ini kan pikiran saya ini, apalagi di zaman modern seperti ini Bunda, kan semuanya itu ada internet, terus pengalaman siswa itu sendiri. Jadi saya itu membuat metode pembelajaran yang, apalagi kan sekarang ada sudah berdiferensiasi Bunda gitu. Jadi tidak harus monoton dengan kita melihat buku saja. Jadi anak-anak itu saya menggali kemampuan anak-anak, dan ternyata kepala sekolah itu masih kurang seret karena itu kok tidak apa ya Bunda ya, tidak sesuai aturan dalam pembelajaran gitu. Jadi gini gitu. Jadi yang dikeluh kesahkan oleh Bu Nora ini kalau boleh saya simpulkan ya, ada sedikit ganjalan, kecewa gitu ya dari hasil supervisi kemarin itu. Kalau boleh tahu sih, waktu di supervisi kemarin itu Bu Nora pakai metode apa ya kepada anak-anak itu ya? Saya itu memakai metode pembelajaran berdiferensiasi Bunda. Jadi memang pada waktu itu pembelajaran IPAS nggih. Jadi tentang apa ya, anatomi tubuh. Jadi anak-anak itu saya berikan apa semacam video Bunda nggih. Setelah itu anak-anak mengamati dan ada tanya jawab. Jadi memang ketika itu saya tidak pembelajarannya lewat buku dalam artian yuk kita buka halaman sekian-sekian, itu mboten gitu. Jadi waktu itu pakai video gitu. Jadi karena memakai video diharapkan kok harus memakai textbook menurut kepala sekolah, sehingga Bu Nora akhirnya jadi kecewa ya. Kecewa lalu nggak semangat nih kayaknya lagi ya. Ini yang harus disembuhkan ini tidak semangatnya ini kan ya, nanti kasihan anak-anak. Jadi biasanya loh Bu Nora selalu apa ya, orangnya selalu semangat gitu. Saya menyatakan kalau di level itu biasanya Bu Nora 9-10 semangatnya. Sekarang kira-kira di level berapa ini semangatnya ini? Waduh, setelah yang kemarin itu Bunda ya, saya sempat down ya. Kalau di rate angka itu saya sudah dari turun ke angka 3 ini Bunda. Levelnya itu sudah sangat kecewa sekali. Kok saya itu keliru, mungkin itu ya pikiran saya gitu Bunda. Masa mau tetap di level 3? Ya, boten lah. Oke. Jadi sekarang yang harus Bu Nora pikirkan kira-kira ini, nggak boleh kecewa berkepanjangan, semangat harus kembali meningkat. Kira-kira Bu Nora biar semangatnya cepat meningkat kembali ini gimana ini? Apa yang mau direncanakan ini biar semangatnya meningkat kembali? Mungkin yang pertama Bunda nih, otomatis saya akan apa ya, merefleksi diri saya sendiri nih. Mungkin apa kekurangan saya, mungkin itu Bunda nih yang saya apa ya, yang saya cari sekarang seperti itu. Ada lagi selain merefleksikan diri Bu Nora? Mungkin saya akan bisa berkolaborasi dengan rekan teman sejawat Bunda, karena rencananya itu kan besok ada KKG. Nah, jadi mungkin saya bisa sharing ke teman, mungkin teman bisa memberikan saya cara metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi mungkin gitu Bunda. Oke Bu Nora, berarti untuk kembali pada semangat yang level berapa ini, mau ditingkatkan 9 atau 10 ini?
Ya 9 kalau bisa ya 10 ya Bunda ya. Iya, untuk bisa bersemangat kembali lah. Istilahnya Bu Nora pertama refleksi, oke bagus ya Bu, kita mau harus refleksi karena supervisi itu kan pada dasarnya memang memberikan evaluasi kepada kita ya, evaluasi kepada kita, mungkin ada yang kurang pas atau ada yang perlu dibenahi begitu Bu Nora nggih. Jadi bagus kalau Bu Nora sudah mau melakukan refleksi dan semacam introspeksi lah Bu nggih. Kemudian bagus juga setelah refleksi coba lagi dikolaborasikan, apalagi ini di KKG, jadi ada kayak penyamaan persepsi ya bahwa pembelajaran yang baik itu seperti apa, seperti itu gitu. Nah kalau sudah di antara refleksi dan kolaborasi, ini kira-kira kapan ya Bu ini kalau sudah berefleksi, berkolaborasi, sudah meningkat kembali nanti ya semangatnya, kira-kira terus kapan ini akan dipraktekkan lagi sehingga bagaimanapun juga nanti biar nyaman lah istilahnya Bu Nora tidak kecewa lagi begitu. Bagaimana? Mungkin kalau besok itu kan saya ada pertemuan KKG ya Bunda G. Mungkin setelah dari pertemuan KKG itu saya mungkin akan menghubungi kepala sekolah lagi Bu. Alhamdulillah Ibu Suci, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Iya, alhamdulillah Pak Yudi, ini tadi sudah selesai proses coaching saya dengan coaching. Alhamdulillah. Nah, dari tadi proses pelaksanaan coaching itu Ibu ada kesulitan yang Ibu Suci alami atau baik-baik saja Ibu? Karena ini tadi kan yang masih pertama ya, coaching saya pertama. Itu saya mengingat itu rubrik yang diberikan Pak Yudi tadi di praobservasi ya. Ada sih sedikit kesulitan. Itu kesulitannya adalah ketika kita berusaha untuk menemukan potensi koci itu loh Pak ya. Jadi koci tadi kan kita kan nggak boleh memberikan solusi. Nah di situ yang saya itu agak lebih berpikir bagaimana ya pertanyaan saya sehingga terbuka pola pikirnya coach untuk menemukan masalahnya sendiri di situ tadi. Yang saya merasa agak sedikit berpikir ekstra sih dari perasaan saya tadi seperti itu Pak Yudi. Iya. Dari itu Ibu, dari praobservasi tadi Bu Suci sudah menyampaikan bahwa ada indikator yang akan dicapai dalam proses coaching yang sudah dilakukan. Nah, apa saja yang sudah Ibu Suci lakukan untuk mencapai indikator yang sudah tadi kita sepakati pada saat praobservasi tersebut? Jadi yang saya lakukan tadi yaitu Pak Yudi dengan pertanyaan berbobot, karena kesepakatan tadi di awal saya akan menginginkan bahwa dalam proses coaching saya mampu memaksimalkan potensinya coaching kan. Nah, ternyata tadi alhamdulillah meskipun saya berpikir agak ekstra juga, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memakai kata kunci, akhirnya coach saya bisa menemukan solusi Pak Yudi. Ya, itu sih dari perasaan saya sih. Tapi kalau dari observasinya Pak Yudi, saya juga tidak tahu ini baik apa enggak ini ya saya ini tadi. Ya itu Ibu. Setelah saya laksanakan observasi, proses coaching yang Ibu Suci lakukan itu sudah sangat baik. Sangat luar biasa. Cuman ada beberapa catatan di sini yang perlu Ibu Suci ketahui ya. Yang pertama, Ibu Suci sudah mengikuti alur Tirta. Jadi sudah menanyakan di awal pembelajaran tujuan apa yang akan dicapai. Ya, terus dalam proses identifikasi tadi sudah menanyakan tujuan yang akan dicapai oleh si coach tersebut. Dan yang terakhir adalah dengan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu Suci sampaikan, jadi si coach ini menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Suci lakukan itu sudah benar-benar menstimulus si coach. Jadi si coach itu bisa mengetahui, oh ini masalah saya dan ini adalah jalan keluarnya. Jadi sangat luar biasa Ibu Suci proses yang Ibu Suci coaching lakukan tadi. Selamat ya Ibu Suci. Proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Oh satu lagi Ibu, ada yang lupa. Nah, dari kompetensi yang Ibu lakukan saat ini,
mana kompetensi yang akan Ibu lakukan atau akan Ibu kembangkan di coaching berikutnya? Oke, di coaching berikutnya mungkin saya akan lebih banyak berlatih untuk kompetensi membuat pertanyaan berbobot itu loh Pak Yudi. Itu kita harus banyak berlatih itu sehingga kita nanti bisa dengan mudah mengarahkan coach itu untuk menemukan solusi di setiap permasalahannya. Misalnya begitu. Alhamdulillah. Sudah Ibu, kalau begitu proses coachingnya sudah selesai dan ini sangat luar biasa lagi prosesnya. Sangat luar biasa. Terima kasih. Saya juga terima kasih Pak Yudi tadi sudah dikasih rambu-rambu sehingga dalam proses coaching tadi saya juga bisa berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah kita sepakati di awal. Siap. Terima kasih Bu Suci atas waktunya. Sama-sama Pak Yudi. Saya juga Assalamualaikum. terima kasih.